Oke, halo. Sepertinya kita udah lama banget nggak jumpa ya. Pertama, selamat buat yang udah keterima di kuliahannya ya. Jadi buat kalian yang udah keterima di perkuliahan, selamat menjalani perkuliahan. Dan mungkin ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kalian sudah kuliah atau sedang kuliah mungkin tepatnya ya. Mungkin dari beberapa kalian bingung ngapain aja sih di kuliah dan apa aja yang harus dilakukan ketika kalian sedang kuliah. Mungkin ada hal-hal yang bikin kalian jadi lebih baik gitu ya. Atau nanti takutnya kalau misalnya sudah kuliah kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini ada beberapa hal yang perlu mungkin kalian lakukan sebagai seorang anak yang baru kuliah. Sekarang udah pemuda yang sudah kuliah ya, sedang kuliah. Cek berikut ini. Oke, sebenarnya aku mau komentar dulu ya. Ini filter TikTok ternyata bikin kita tambah tirus ya. Tadi soalnya aku tuh baru apa namanya baru keluar dari aplikasi ini gitu. Terus habis itu nggak minimize maksudnya. Aku minimize terus habis itu aku balik lagi kan ke aplikasi ini. Ternyata kok ini ya. Tadi aku ngalamin sama di kamera yang awal sekitar 1 detik di awal itu wajahku bulat gitu kan yang sebelah sini. Itu setelah eh, 1 detik itu terus tiba-tiba tirus di sini ya. Kayak ditekan gitu. My God, aku baru tahu kalau misalnya TikTok seperti itu. Dan itu yang bikin orang-orang apa ya menarik mungkin ya di TikTok. Jadi kayak wajahnya tuh tirus gitu di sini. Ya nggak sih? Iya. Jadi kayak semacam langsung di garis gitu. Jadi semakin semakin ya tirus sih lonjong gitu ya. Oke, sekarang aku pakai filter ini aja ya. Jadi yang bisa kamu lakukan ketika kuliah nanti atau pas kuliah nanti, yang sedang kuliah ya, yang perlu kamu perhatikan adalah kamu kalau bisa menurutku jangan kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu singkatan dari kuliah pulang gitu ya. Jadi pulang ke kosan aja atau pulang ke rumah langsung gitu. Kalau saranku jangan. Kenapa sih kalau misalnya kupu-kupu itu jangan? Karena sebenarnya di kuliahan itu banyak yang bisa kamu pelajari selain yang ada di bangku perkuliahan gitu. Dan aku yakin juga hampir sama sih di sekolah. Di perkuliahan kalian juga nggak begitu maksimal sih. Kebanyakan seperti itu. Jadi mendingan manfaatin hal-hal yang di luar bangku perkuliahan. Begitu. Terus apa aja yang bisa kamu lakukan kalau misalnya kamu nggak kuliah langsung pulang? Banyak banget gitu. Salah satunya bisa ikut organisasi, terus habis itu yang kedua bisa nongkrong sama teman. Nongkrong sama teman itu bukan berarti kamu cuma menghabiskan duit aja ya, tapi kamu bisa tukar pengalaman, terus lebih dekat sama teman-teman kamu, bisa lebih akrab sama teman-teman kamu, karena nanti yang ngebantu kamu dalam dunia perkuliahan, dalam dunia kerja pun nanti akan teman-teman yang waktu kuliah itu gitu. Jadi karena waktu teman-teman di kuliahan itu adalah waktu yang dewasa gitu ya. Meskipun apa namanya ya, nanti bakal lebih kayak individu gitu sih di kuliahan, tapi ada beberapa yang enggak juga. Jadi mereka yang bakal bantuin kamu untuk selama kamu di perkuliahan. Jadi nggak ada salahnya sih ketika kamu punya banyak temen di perkuliahan, karena itu sangat membantu banget. Boleh lah hangout kemana gitu sama teman, karaoke mungkin atau nge-mall bareng. Selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah mengikuti organisasi sesuai dengan bakat atau minat kamu. Karena bakat sama minat kan beda ya. Jadi bakat itu bener-bener dari lahir yang sebenarnya kamu nggak perlu effort terlalu banyak. Tapi kamu itu bener-bener melakukannya itu dengan lebih baik daripada orang-orang di sekelilingmu gitu kan. Bakat yang kamu punya bisa kamu asah melalui UKM-UKM yang ada di kuliahan. Karena di kuliahan itu jenis UKM-nya biasanya lebih banyak daripada di SMA sederajat gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi pilihan ketika kamu di perkuliahan kamu mengikuti UKM-UKM itu gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu berniat, pasti bakat kamu akan lebih terasah di situ. Karena banyak sekali orang-orang yang sebenarnya satu bakat, satu frekuensi itu berada di UKM gitu. Pengalaman aku, UKM itu bisa kasih aku kerjaan juga. Nah, selain bakat, bisa jadi kamu juga ikut organisasi yang sesuai dengan minat kamu.
Mungkin ada yang ikut organisasi yang intrakampus kayak semacam HMJ, himpunan mahasiswa jurusan, atau BEM fakultas, itu kayak semacam perpolitikan gitu kan di kampus. Itu bisa juga kamu yang sukanya politik, itu suka kayak semacam kekuasaan dan sebagainya, dan mengatur, mengorganisir pemerintahan dan sebagainya. Silakan aja, ikut aja, karena itu sebuah pengalaman, jadi nggak ada salahnya juga, karena waktu nggak akan mungkin kembali gitu. Itu nanti juga akan berguna kok di dunia kerja. Atau minat kamu ada di organisasi yang ekstra kampus, misalnya organisasi keagamaan, organisasi pemuda-pemuda semacam itu, silakan bergabung aja, karena pengalaman itu penting banget gitu. Nanti kalau misalnya di dunia kerja itu bakal ditanyain. Jadi ini gambaran kecil ya, kenapa kalau misalnya di organisasi itu nanti akan ditanyakan di wawancara dunia kerja. Salah satunya adalah ketika kamu mengikuti kegiatan di organisasi. Organisasi itu nggak cuman kalian ikut serta, terus habis itu terdaftar sebagai anggotanya saja, terus di situ ya udah gitu aja, enggak. Tapi kalian di situ adalah tempat dimana kalian bisa menempa diri gitu. Salah satunya dengan ikut event. Misalnya kalau ada event, kalian berada di posisi yang mana? Sebagai apa? Si acara, si publikasi, humas, perlengkapan, dokumentasi, ataupun kesekretariatan. Di dunia kerja kalian akan ditanyakan apa yang kalian lakukan ketika ada di organisasi tersebut. Dan tentunya kalian akan ditanyakan apa yang kalian lakukan ketika acara tersebut. Kalian berada di mana acara atau dan sebagainya. Begitu. Selanjutnya adalah mengikuti kegiatan yang ada di lab prodi kamu atau jurusan kamu. Itu bisa membantu kamu untuk meningkatkan skill dari jurusan kamu. Maksudnya skill yang sedang kamu pelajari gitu, sesuai dengan jurusan yang kamu sedang kuliah. Biasanya ada materi-materi yang tidak ada di buku gitu. Jadi secara praktek itu memang biasanya sering terjadi, dan itu dipelajari ketika kamu berada di lab jurusan kamu. Bisa jadi juga di lab jurusan kamu itu kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Karena biasanya di lab-lab tertentu itu akan mendapatkan satu orderan gitu dari luar. Karena sebagai salah satu pengembangan lab, dan juga bisa sebagai latihan untuk mahasiswa yang sedang berada di lab. Macam practicing gitu sih. Tapi ya gitu, santai aja. Namanya belajar itu pasti ada salahnya. Sebagai contoh nih, temanku ya yang ikut lab bimbingan dan konseling, mereka sering yang namanya dapat pekerjaan. Salah satunya kerjaan yang mereka dapat adalah mereka jadi tester gitu di semacam tes psikologi gitu ya. IQ, SQ dan sebagainya kayak gitu. Bakat minat juga. Mereka pergi ke kota-kota lain untuk jadi tester, jadi di SMA, SMP, bahkan SD juga ada. Dari situ mereka dapat uang juga. Selain itu mereka juga dapat pengalaman sebagai seorang tester. Kalau misalnya di dunia kerja nanti mereka bakal jadi seorang tester juga. Dan aku kira kalau misalnya sebagai tester itu di kalangan mahasiswa lumayan sih duitnya, bisa beli pop es. Atau paling enggak beli stick lah di mana. Tas baru juga bisa. Tapi fokuslah pada kerjaan yang sedang kamu lakukan, karena itu akan lebih penting daripada uang yang sedang kamu dapat. Nanti nggak seberapa, tetap aja lakukan, karena itu bakalan penting buat kamu. Selanjutnya yang bisa kamu lakukan ketika kamu sedang kuliah adalah ambil pekerjaan-pekerjaan yang bikin kamu curious. Jadi kamu itu penasaran gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan itu bisa aja kamu ambil ketika kamu di luar jam kuliah. Mungkin kalau istilah kerennya adalah part time. Jika kamu udah bener curious atau penasaran lah istilahnya ya, itu ambil aja gitu, selama kamu kuliahnya nggak terganggu gitu kan. Meskipun banyak orang yang mengambil kerjaan itu kuliahnya bakal terganggu, tapi nggak apa-apa, itu adalah suatu keputusan. Jadi pembuatan keputusan itu kamu juga berlatih pada waktu kuliah, dan kamu nggak perlu takut nanti hasilnya seperti apa, karena yang penting kamu sudah pertimbangin, kamu sudah pikiran matang-matang keputusan yang sudah kamu ambil. Karena itu sekali lagi bagian dari pembelajaran. Ini yang perlu aku wanti-wanti buat kamu yang ngambil kerjaan ketika waktu kuliah ya.
Biasanya kalau misalnya ada anak kuliah yang ngambil kerjaan, biasanya mereka telat kalau mereka bener-bener serius di kerjaannya. Mereka biasanya udah ngerasain duit, mereka udah ngerasain yang namanya kerja, itu bakal seneng banget. Lagi pekerjaannya sesuai dengan passion mereka. Molor adalah hal yang wajar ketika seorang sudah mengambil suatu pekerjaan ketika kuliah. Nggak nanggung-nanggung molornya, bahkan sampai semester 8 ada yang belum lulus. Kita diteleponin dosen-dosen. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya kita ngambil kerjaan, tapi tetap kita lulus kuliahnya? Ya telat 1-2 semester lah. Bisa aja, asal kamu bisa ngatur waktunya. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Jadi jangan pernah ragu untuk ngambil kerjaan ketika kamu pas kuliah. Oke, jadi sebelum gua bisnis, es teh, Momo Milk, Force Drink Coffee, Rainier sama kekinian, gua menjalankan bisnis pulsa, ya itu banyak teman-teman yang utang, akhirnya pada nggak bayar, terus gua gagal. Jualan masakan Jepang gitu di gerobak di belakang perumahan gua, tanpa ada analisa apapun, ya asal main buka aja, akhirnya gagal. Jualan crepes di gerobak gitu, gagal. Terus jualan aksesoris BB pas kuliah, ya lumayan sih, ada untungnya, tapi karena bukan passion jadinya males jalaninnya, gagal. Nasi goreng sama teman-teman bertiga berpartner nggak cocok, gagal. Terus akhirnya pecah telur di Momo Milk. Jadi success is going by failure to failure without the loss of enthusiasm. Jadi jalanin ini kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Jadi gitu teman-teman, jadi semangat terus ya yang mau bisnis. Selanjutnya adalah bagi akademisi yang pengen jadi dosen mungkin ya. Atau ya dosen lah. Itu bisa mengikuti yang namanya seleksi jadi asdos. Nah itu ada biasanya dosen yang butuh asisten gitu kan. Jadi kamu ikut aja. Jangan lupa untuk nilaimu tetap bagus ya. Karena dosen juga nggak mau ngangkat asdos nilainya jelek. Waktu presentasi jangan lupa untuk aktif banget. Karena ketika kamu aktif banget, kamu akan dipandang sebagai mahasiswa yang keris dalam jurusan itu. Negatifnya adalah kamu dikira carmuk. Ya emang carmuk. Tapi nggak apa-apa menurutku. Asal kamu tidak menghalangi orang lain untuk carmuk juga. Be fair competition. Gak ada salahnya kok kamu belajar beneran di jurusan kamu. Karena itu beneran ya jurusan kamu. Kalau misalnya ditanya di dunia kerja, kamu bisa apa di jurusan kamu, kamu bakal kasih tahu kan apa aja yang bisa kamu lakukan. Dan apa aja yang kamu sudah pelajari di jurusan kamu. Oh ya, selanjutnya kalau misalnya kamu punya nilai bagus, jangan lupa ikut yang namanya beasiswa. Lumayan meskipun nggak banyak kok. Tapi menurutku cukup banyak. Paling tidak 2 juta lah ya. Itu lumayan lah. Buat hangout sama teman-teman. Bisa juga untuk nambah mungkin keperluan yang lain ya. Bisa kalau misalnya cewek tuh bisa nambah untuk make up dan sebagainya. Beli tas mungkin, sepatu. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan kamu. Seperti beli buku dan sebagainya. Atau mengikuti seminar-seminar dan sebagainya. Pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Tapi nggak dibungkiri, beberapa mahasiswa menggunakan hal itu untuk keperluan hidupnya bersenang-senang. Menurutku itu juga salah satu mendukung untuk kita tetap bisa belajar dengan baik, ya nggak sih? Kayaknya untuk tahun 2020 ke atas itu akan lebih banyak deh. Jangan sia-siain ya kalau misalnya ada beasiswa. Syaratnya cuma satu, mau ngurus. Bagi yang sudah serius kuliah atau serius berpendidikan, mungkin ini adalah salah satu hal yang biasanya dilupakan sih, tapi sebenarnya ini juga penting. Apakah itu? Yes, benar sekali ya. Yes, benar sekali. Yaitu adalah cinta dan mencintai. Ngurusin cinta sama mencintai itu sebenarnya nggak cukup 1-2 hari. Karena itu butuh pengalaman untuk gimana sih sebenarnya kita itu bisa mencintai seseorang ataupun kita dicintai sama orang. Membuat kita bisa menarik di depan mata orang lain, mungkin di hati orang lain, atau membuat orang lain bisa tertarik sama kita. Ada juga yang biasanya nggak tertarik ya sama siapapun. Itu sebenarnya sebuah pilihan sih, tapi nggak ada salahnya untuk belajar jika kamu memang salah satu target dalam hidupnya adalah menemukan pasangan yang oke. Yang pertama, hal yang harus kamu lakukan, kamu harus memperbaiki kualitas diri kamu. Kualitas dari fisik dan juga psikis. Oke, dari fisik ini sebenarnya memang terkesan jahat ya.
Tapi ya gimana lagi, namanya mata nggak bisa ditutup banget ya. Apalagi yang masih punya mata, sorry ya. Jadi mata itu akan menilai seseorang, menangkap seseorang sih, menangkap gambarnya gitu ya. Ini nanti akan memproses nih orang ini keren gak sih gitu, bagus gak sih gitu, cakep gak sih. Jadi paling tidak ya kalian terlihat nice saja, bagus lah paling tidak. Meskipun standar bagus itu relatif ya. Dan itu penting, meskipun kamu cewek ataupun cowok. Merawat diri itu penting. Meskipun ya nggak harus yang lebay banget ya, tapi ya cukup sesuai dengan kebutuhan kamu lah. Atau paling tidak enak dilihat aja. Dan sesuaikan dengan style kamu ya. Standar umum belum tentu benar. Selanjutnya adalah dari psikis ya. Jadi beberapa orang, bahkan mungkin sebenarnya semua orang itu punya kriteria psikis tertentu. Yang paling umum adalah baik, dewasa, pengertian, bisa memahami, kamu tambah sendiri ya. Lalu bagaimana cara belajar hal itu? Banyak sih caranya, kamu bisa saja mempraktekannya di dunia sosial kamu. Jadi trial and error aja di dunia sosial kamu. Sorry rada pilek. Atau kamu tonton-tonton aja video-video yang bisa bikin kamu menjadi mempunyai pribadi yang menarik dan pribadi yang memang bagus. Skill-skill sosial itu juga penting sebenarnya. Selain ada di percintaan ini juga, nanti juga akan mendukung kamu di dunia kerja gitu. Atau mungkin selanjutnya aku bakal bahas tentang skill apa aja yang dibutuhin ya. Jadi biar lebih oke gitu. Kenapa dunia nggak adil? Bukan dunia nggak adil, lo nggak tahu diri. Kan? Gue jawab sakit hati. Pertanyaannya yang benar-benar aja, makanya bersyukur. Lihat diri lo ngaca, lo bersyukur. Nah, aduh. Oke, itu tadi adalah beberapa hal yang mungkin bisa kamu lakukan ketika kamu sedang kuliah. Biar kuliah kamu gak wasting time. Biar kuliah kamu benar-benar bernilai, punya value. Dan ketika kamu sudah lulus kuliah, kamu bisa mendapatkan semacam blessing. Mungkin rasa bersyukur ya, karena memang selama kuliah ini saya gak sia-sia. Dan saya punya kemampuan yang bisa saya banggakan. Dan bisa tentunya saya manfaatkan ketika nanti saya di masyarakat. Banyak-banyak sih di dunia kerja ya, nanti bakal berguna banget. So, selamat berpetualang dalam dunia kuliah. Kalau misalnya nanti ada apa-apa, bisa kabar-kabar aku, oke? Di Instagram juga, Facebook juga bisa. Nggak deh, YouTube aja. Atau bisa berkabar di WhatsApp aku juga boleh. Happy kuliah! Terima kasih udah nonton video Be Counselor. Jangan lupa like, subscribe, and comment.